bisa menjadi manusia yang baik aja sih. Selebihnya kayaknya mereka bisa mencari itu dengan sendirinya kali ketika dia bertumbuh. Bicara mengenai masa depan film horor Indonesia, since the three of you ini bukan film horor pertama. Pengalaman melakukan syuting film ini, gimana teman-teman melihat masa depan film horor Indonesia? Sebetulnya film horor Indonesia masih akan berkembang lagi, terutama cerita-cerita di sekitar kita tuh begitu banyak gitu ya, dan semua punya gayanya masing-masing. Saya masih menunggu cerita-cerita dari daerah lain yang tidak hanya dari Pulau Jawa mungkin. Kayak apa tuh? Akan menawarkan jenis horor seperti apa? Kayaknya itu akan menarik banget ya. Ya, karena rata-rata mayoritas film horor kita masih menggali cerita dari Pulau Jawa ya. Betul. Sementara kita yakin sebetulnya di pelosok-pelosok Indonesia bagian lain juga punya cerita horor yang nggak kalah menarik, menyeramkannya. Ya. Tantangan yang baik untuk para pekerja film yang lain tuh. Ya, terus the two of you? Kalau menurut aku, karena Indonesia ini kan sebenarnya banyak sekali mitos ya, mitos, terus kayak ada cerita inilah cerita itu, kita jadi tumbuh besar dengan hal-hal yang mistis gitu. Jadi ketika ada film horor bisa menjadi relatable. Dan kalau kita ngomong ada film horor, pasti orang kayak percaya. Beda kalau ketika ada film di luar negeri, tiba-tiba ada film apa gitu kan, pasti kan juga disesuaikan dengan kehidupan mereka di sana gitu. Dan yang menyenangkannya sekarang film horor di Indonesia nggak cuma jual horornya gitu, tapi ada horor action, yang ini horor dengan drama. Yang menurut aku di film Sakaratul Maut ini kenapa berbeda dengan horor pada umumnya, karena di Sakaratul Maut ini skripnya amat sangat padat, kental. Bukan cuma dari horornya, tapi dramanya juga. Jadi setiap drama keluarganya. Okay. Jadi setiap karakter yang ada di film ini semuanya itu padat karakternya, bukan cuma sekedar ditaruh, tapi masing-masingnya ada tujuannya kemana, dan fungsi karakter di film ini tuh semuanya jelas gitu. Jadi bukan cuma nonton horor yang ditakut-takutin, tapi kita di sini bisa ngikutin drama keluarganya tuh kemana. Kita menebak-nebak apa sih sebenarnya yang terjadi di keluarga ini gitu. Jadi dan yang aku lihat sih semakin kesini horor tuh semakin kreatif gitu, semakin berkembang. Bukan cuma sekedar untuk nakutin, tapi horor drama, horor action, horor psychologic dan lain-lain gitu. Dan itu menjadi hal yang menarik banget ya sih. Oh iya. Itu juga poin yang menarik sekali buat kita sebagai penonton ya, pemirsa setia iTalk ya, bahwa horor tidak hanya satu sisi aja, multidimensional sekarang sudah ditampilkan di film kita. Indah? Iya, kalau menurut aku juga bagus ya, sekarang udah bertumbuh gitu. Dari beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya dibilang tahun-tahun yang kemarin kan horornya lebih sensual, lebih menawarkan ke arah sana gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya udah mulai memikirkan secara ceritanya dan mulai memikirkan eksekusinya akan seperti apa. Dan kayaknya juga sutradara dan produser juga udah mulai berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik sih, aku lihatnya. Dan dengan begitu juga ada a sense of pride dari kalian para pekerja dan pelakunya ya, ketika dan mengerjakannya. Kita juga lebih senang melakukan itu. Iya kan, menjadi bagian dari seni yang bertanggung jawab itu kan, iya kan, menyenangkan kan. Kayaknya kontribusi kita sebagai seniman di Indonesia tuh, gue ada artinya nih, iya nggak sih? Iya betul, setuju banget. Menyenangkan untuk bisa bangga dengan karya yang kita buat sepenuh hati. That's it. Aku baru tahu kalau nggak kamu yang mention bahwa ternyata film ini horor dengan balutan drama keluarga. Yes. Cerita dikit dong, drama keluarga seperti apa yang dihidangkan oleh Sakaratul Maut ini? Yang kayaknya ini umum mungkin, semoga nggak banyak juga yang mengalami ya. Ini ceritanya dekat sekali dengan kita, yang gampang aja. Rebutan warisan. Rebutan warisan, klasik, nancep memukau. Gebiar. Itu aja udah horor ya. Iya benar. Ya, itu aja tanpa dibumbui kodam dan ilmu goib lainnya udah cukup horor ya. Iya. Yes, true. Makanya tadi yang aku bilang film ini
di Indonesia itu film horor kan sebenarnya sudah relatable. Apalagi dengan drama yang tadi rebutan warisan lah, mencari tahu apa yang terjadi dengan bapak, ini dan itu ini sebenarnya amat sangat dekat dengan kehidupan di Indonesia saat ini, khususnya apalagi di daerah juga mungkin gitu. Jadi ketika nonton, oh ini relate nih filmnya gitu. Dan setiap keluarga pasti punya rahasia. Benar. Keluarga yang sehat manapun pasti punya rahasia. Itu aku setuju. What make you say that? Ceritanya begitu. Iya benar. Iya, Karena nggak ada keluarga yang 100% sempurna. Iya, Iya nggak nggak sih? ada. Yang kelihatan sempurna itu karena yang ditampilkan itu yang sempurna aja. Rahasianya kan nggak akan mungkin kita tampilkan. Nggak mungkin. Yes. Iya. Sedikit tanpa membocorkan. Menurut teman-teman nih, boleh dong kita spill pengakuan dikit kan? Mungkin in general aja gitu. Flaws atau rahasia keluarga yang kalian rasa kalian miliki di keluarga masing-masing gitu. Rahasia keluarga. Atau flaw cacatnya keluarga aku atau ketidaksempurnaan keluarga aku, menurut aku yang membuat keluargaku unik adalah titik. Menurut aku tidak ada yang namanya flaws di keluarga sih. Justru itu yang bikin bumbu di keluarga, yang bikin tiap keluarga itu unik. Coba kalau misalnya semua keluarga tuh dengan keadaan bapak ibu yang sama, anaknya jumlahnya sama, umurnya sama, jadi tidak jadi manusia dong. Yang paling bijaksana justru yang paling muda nih. Karena kan kekurangan adalah kelebihan kita justru, ada kekuatan kita. Terus sama seperti di film ini. Di film ini kita amat sangat membuka mata manusia gitu, bahwa di kehidupan ini kita ngomong keluarga. Tadi kan keluarga dalam suatu grup kan. Kalau dalam manusia tuh nggak ada di dunia ini, di film dan di dunia nggak ada manusia antagonis, nggak ada manusia protagonis. Karena semua orang pasti punya alasan sendiri untuk melakukan suatu hal. Yang dimana mungkin di perspektif dia baik, tapi perspektif orang lain mungkin tidak baik gitu. Dan kita nggak bisa memenuhi standar atau kepuasan setiap perspektif gitu. Kan namanya sudut pandang. Aku lihat kakak dari sini begini, aku lihat dari sini kan sudah berbeda gitu. Dan faktanya begitu. Semua karakter di sini, semua manusia di dunia itu semuanya abu-abu. Semuanya ada sisi baik, sisi buruknya. Dan itu yang bikin kita manusia. We like that. Jadi sebetulnya nggak ada manusia yang jahat atau manusia yang baik, tergantung sudut pandangnya aja gitu. Dan pasti ada alasan dan latar belakangnya. Kan tadi disampaikan oleh Maria bahwa film ini memaparkan drama paling basic dari keluarga di Indonesia, yaitu warisan. Warisan kan sebetulnya legacy ya, peninggalan dari orang tua kita. Kalau buat teman-teman bertiga nih, kalau kita membayangkan, I know you girls are way too young to even talk about this gitu. Ngomongin warisan, legacy, apa yang pengen ditinggalkan dalam hidup ini buat generasi di bawah atau mungkin di keluarga kalian? Kalau aku mungkin warisan sifat kali ya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik aja sih. Selebihnya kayaknya mereka bisa mencari itu dengan sendirinya kali ketika dia bertumbuh. Mungkin itu sih aku. Ya, sifat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau warisan dari orang tuamu menurut Indah apa yang they pass on to you? Kalau secara finansial kayaknya nggak ada ya, karena kita berusaha, emang keluarga aku bukan keluarga yang punya kekayaan dari orang tua dan kakek nenek gitu. Kita memang keluarga perintis gitu. Jadi secara finansial mungkin tidak segitunya, tapi secara sifat mungkin yang diwariskan sih pasti ada gitu. Kalau untuk Maria, karena latar belakang keluarga seni kayaknya ya, di antara bertiga yang punya keluarga seni, Maria, benar? Iya, kental di sini. Yes. Warisan yang menurut Mariam diwariskan oleh keluarga? Pengetahuan dan kebahagiaan, memori indah sih buat aku. Itu. Memori indah in terms of? Rasanya apapun yang aku alami dengan kakek nenek maupun orang tua, kebetulan saya yatim piatu, yang waktu yang saya habiskan dengan mereka itu bukan persoalan menyedihkan atau enggak, tapi rasanya bahagia aja mengingat itu gitu. Karena
mereka yang bikin saya jadi kayak sekarang membentuk pola pikir dan lain-lain. Tuh ya orang tua di luar sana ya. Tuh ya, bukan uang, harta ternyata yang melekat di hati, tapi kenangan, sifat yang dianggap warisan oleh anak-anak kita ini. Kalau Mariam bicara mengenai legacy yang ingin kamu pass on kepada generasi di bawah, udah kebayang belum sih? Walaupun masih pada muda-muda kan ya? Kayaknya aku hanya ingin memberi kenangan baik. Kenangan indah aja. Aduh, kamu melankolis banget. Aku sukain. Apa ya? Aku rasanya hanya bisa berbagi hangat aja gitu loh. Gak perlu verbal, tapi aku hanya ingin meyakinkan bahwa aku ada kok. Gitu. Itu aja. Oke. Kenangan, memori baik. Aku hanya ingin meyakinkan kalau aku tuh ada dan pernah berbagi cerita bersama kamu di dalam kehidupan ini, di rentang waktu ini. Ya? Iya. Oh. Hidup terlalu singkat untuk dibikin marah-marah gitu kan. Iya, tapi walaupun kalau gue terjebak dalam momen sakratul maut, mungkin gue akan jadi jenazah yang marah. Kalau bintang atlet kita ini. Iya, Claresta, yes. Apa legacy yang kamu rasa kamu dapatkan dari kedua orang tuamu? Kalau aku merasa tumbuh besar dengan penuh kasih sayang dan support sih dari mama dan papa gitu, baik dari pendidikan, terus aku karate sampai dulu juga di tim nasional gitu, itu semua pasti karena dukungan dan support orang tua dalam bentuk apapun gitu. Terus kayak sekarang pun juga mungkin kalau di karate gitu aku sama papa sama-sama karate gitu, jadi kayak papa bisa directly support gitu, kayak ngelatih, aku tanding ditemenin di samping lapangan. Tapi kalau sekarang kayak kita sekarang di perfilman kan mama papa bukan orang industri kan gitu. Ya mereka terus mensupport lewat doa dan ya gitu. Aku juga ingin, masih punya waktu ya, pengen membahas sedikit mengenai itu. Jadi sebetulnya kamu tuh sudah switch gear gitu ya, dari atlet nasional, karateka, dan sekarang menyandang titel sebagai seorang aktor. Yeah. Boleh cerita sedikit nggak untuk pemirsa setia iTalk? This is the first time we talk to you, right? Iya. Gimana tuh sebenarnya pergantian jalur kehidupan itu terjadi? Sebenarnya prosesnya panjang karena kan aku ikut karate dari umur 8 tahun. Jadi sampai aku dari sekolah terus lulus kuliah itu emang 2 kaki gitu, karate dan sekolah dan pendidikan gitu. Dan bahkan aku dulu pas kuliah itu ngambilnya jurusan arsitektur, tapi aku dapat beasiswa dari karate, which sebenarnya itu sangat berbanding terbalik gitu. Kayak kalau ngerjain market aku harus begadang segala macam, tapi sebenarnya kalau sebagai atlet jam 10 udah harus tidur, istirahat segala macam, tapi tetap harus dijalankan karena untuk prestasi dan beasiswa itu gitu. Dan emang kebetulan pas aku pertandingan terakhir aku 2016 itu PON Jawa Barat, aku diliput sama program olahraga salah satu TV swasta, yang dimana ketika itu sudah selesai, pertandingan sudah selesai, aku ditawarin untuk menjadi host olahraga. Nah disitulah awalnya kayak oke deh, di entertain tapi masih berhubungan dengan olahraga gitu. Terus aku akhirnya sambil kuliah, aku nge-host cuman di weekend, lulus kuliah aku tetap di hosting tapi di adventure untuk 2 tahun. Sampai ditawarkan ke dunia keaktoran dan aku pikir di aktor itu ada action ya, menarik juga nih gitu. Tapi ketika aku masuk ke keaktoran itu it's so much more than that gitu, bukan cuman action gitu, ada drama, ada horror dan lain-lain. Dan ketika aku tahu di keaktoran ini banyak sekali hal yang aku tidak tahu, there's so much thing that I need to learn, dan disitu aku tertantang untuk wah ternyata aku mencintai dunia ini nih di keaktoran. Karena di setiap project pasti ada satu hal yang baru, selalu ada sesuatu yang aku pelajari gitu, baik dari karakternya, projectnya, atau orang-orang di project tersebut gitu. Jadi sudah jatuh cinta sedikit sekarang. Kantoran itu berarti kamu bekerjanya keaktoran. Keaktoran. Oke, di keaktoran. Gue gini, tipis kok ya, tiba-tiba dia Keaktoran. Oke. Berarti tidak berat tuh ya bagi kamu untuk memilih di antara kedua pilihan itu, since mungkin karena ketika aku sebelum ke keaktoran di karatenya pun aku sudah di titik yang kayaknya untuk aku mengejar prestasi di karate di titik ini sudah cukup nih gitu. Dan alhamdulillahnya masuk di keaktoran aku masih bisa mengimplementasikan apa yang sudah aku pelajari sejak kecil di keaktoran ini gitu. Mungkin kalau suatu saat amin dapat action, aku masih bisa
melakukan hal yang sudah aku pelajari selama ini gitu, dan memadukannya dengan karakteran yang aku suka nih gitu dengan industri ini. Pengalaman tempaan latihan sebagai seorang atlet, apa yang kamu dapatkan, yang kamu bawa sampai sekarang? Banyak sih, karena kan kalau jadi atlet satu harus disiplin, terus harus di keatletan ini aku sadar, karena maksudnya kayak mama papa tuh tipe yang kayak ke anaknya gitu loh, kayak oh ya anaknya aku cuma berdua gitu kan, yang disayang banget gitu. Tapi karena aku di karate ini, di dunia keatletan ini aku sadar bahwa nggak semua hal aku mau tuh bisa minta gitu. Ada hal-hal yang kalau aku mau aku harus berusaha gitu. Misalnya aku mau menang di suatu pertandingan ya aku harus latihan gitu. Dan begitu juga dengan ketika di persyutingan gitu. Kalau aku mau pas di hari H take-nya bagus ya aku harus berlatih gitu. Dan ketika nanti hasilnya baik itu akan menjadi tanggung jawab kita. Ketika hasilnya ternyata tidak memuaskan ya berarti aku harus introspeksi, nggak bisa menyalahkan orang lain gitu, kayak ya salah sendiri nggak latihan Claresta gitu misalnya, kena salah sendiri readingnya nggak benar-benar ini gitu. Jadi belajar untuk tidak mudah patah semangat kali ya gitu, dan menerima hasil apapun tanpa lupa harus berusaha dulu sebelum hari H tersebut gitu. Dia ngomong sama diri sendiri aja kayak coach lagi ngomong sama atletnya. Aku yakin yang menyaksikan iTalk banyak sekali remaja putri, remaja putra, anak-anak Indonesia yang punya passion di dunia kesenian. Ya kan? Banyak banget orang yang kayaknya tuh pengen punya mimpi terjun di dunia entertainment. Dari Anda bertiga yang sudah menapakkan kaki di industri ini, aku pengen tahu, menurut kacamata kalian bertiga, yang membuat aktor yang baik adalah what makes a good actor? Yang disiplin. Iya. Mariam, disiplin. Disiplin, pelatihan dan kerja keras. Oke. Nggak boleh berhenti belajar sih, pastinya. Belajar itu cuma berhenti kalau kita mati deh kayaknya. Belajar itu cuma berhenti ketika kita tutup usia. Betul. Okay. Good one. Guru paling besar yang pertama kali leave a great impact for you? Opa. Opamu? Gitu. Putri atau Indah atau Claresta, ada yang ingin menambah? Mungkin kalau menurut aku ketika aktornya selalu merasa kosong kali ya. Jadi ketika dia kosong, dia berusaha untuk mengisi sebanyak-banyaknya ilmu dari siapapun, dari teman, dari kadang kan kalau kita syuting film biasa ada acting coach yang dimana itu sangat bermanfaat banget kadang-kadang. Kadang-kadang acting coach yang satu dan acting coach yang lain punya ilmu yang berbeda gitu. Jadi itu sih mungkin ketika kita merasa kosong ya kita berusaha untuk mengisi sebanyak-banyaknya ilmu aja sih. Nggak akan mungkin bisa diisi kalau kita terus merasa penuh ya? Iya mungkin gitu ya. Iya. Nggak ketampung. Harus mau untuk belajar dengan siapapun, terbuka dengan apapun. Terus juga sadar kalau kita posisinya di tengah gitu loh, pasti selalu ada yang lebih baik, ada juga yang sedang menuju ke arah kita gitu. Jadi kita nggak besar kepala tapi tidak kecil hati, kita tidak kecil diri juga gitu. Jadi menurut aku yang berbahaya itu adalah kalau sudah merasa cukup atau merasa pintar dan merasa besar, itu bahaya banget sih menurut aku. Dua hal yang berbahaya. Besar, iya betul. Bahaya banget. Sudahkah Anda bertiga ngecek kodam masing-masing? Dipikir gue akan nanya serius. Kemarin kita udah dong Masa? Tapi aku nggak tahu tuh maksudnya apa sih. Maksudnya kan kita ngecek di Lucu-lucuan aja konten ya, juga sih. Kalau aku kodamnya cicak. Masa? Aneh. Hah? Cacing ya? Cacing. Bukan cicak. Cacing. Cacing. Pik banget. Bukan singa atau apa gitu. Tapi cacing kan penting. Masa Menyuburkan Iya, tanah, sumber kehidupan. Berarti kodamku untuk menyuburkan aku berarti nih. Yang dua udah ngecek juga. Aku apa ya kemarin ya? Ibu apa? Macan ya? Macan. Harimau? Oh ya, Macan. macan. Oh bahaya ya. Baik, Don't macan. mess with it. Kucing oyen. Apa? Kucing oyen. Kucing oyen. Bener. Aku belum. Oh, belum. Kenapa takut? Enggak, kemarin. Belum sempat. Oh iya, aku lagi shoot, lagi di luar Kamu kota. udah Belum.
Cek sekarang deh coba. Ditantangin nggak mau. Ntar aku kayak siapa tadi karakter utamanya? Pak Wiryo. Ntar aku kayak Pak Wiryo. Ya, peti aku, Denny. Terakhir ya, sebagai ajakan. Tadi kita membuka perjumpaan kita di iTalk dengan movie date untuk teman-teman untuk beramai-ramai datang ke bioskop dan menyaksikan persembahan terbaru dari ketiga orang aktor yang hadir bersama kami sedang mempromosikan film mereka ini, Sakratul Maut. Please talk to the camera, kenapa mereka harus menyaksikan film Sakratul Maut? Siapa dulu? Kamu aja. Kamu aja yang belum punya kodam. Duluan Gi. Harus nonton Sakratul Maut tanggal 1 Agustus 2024 karena semoga habis nonton Sakratul Maut jadi tidak mau melakukan hal-hal yang membuat Anda sulit untuk pindah dunia. Yang kedua, tersadar bahwa di dunia ini semua orang adalah abu-abu, tidak ada baik, tidak ada yang jahat. Indah. Oke, buat teman-teman, saksikan film Sakaratul Maut akan tayang 1 Agustus di bioskop. Dan kenapa kalian harus nonton? Karena menurut aku setiap manusia pada akhirnya akan meninggal. Dan tentunya kita ingin meninggal dengan baik, tenang, dan husnul khotimah. Dan mungkin di film Sakaratul Maut ini kita bisa bercermin bahwa kita pengen meninggal itu atau menjadi manusia yang seperti apa sih? Itu sih mungkin. Good one, good one, good one, good one. Ada tuh terapinya di Tibet ya, yang mengajak meditasi ya, Meditasi, untuk benar. mikirin, Kita udah- bayangkan kamu akan meninggal seperti apa supaya Iya. kita bisa hidup jauh lebih present dan lebih bahagia sekarang. Iya. Good one, good one, good one. Kodam cacing, good one, I like it. Mariam, Harus kucing oyen. nonton. Harus nonton supaya bisa makin deket sama keluarga, makin sayang, makin lebih ingin meluangkan waktu sama keluarga.